Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faik Alfarizi, NPM 2308260185. Kali ini saya akan membahas suatu penyakit yaitu GERD. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu GERD. GERD merupakan suatu kondisi kronis di mana asam lambung secara berulang mengalir ke esofagus, menyebabkan iritasi pada lapisan mukosa esofagus. Ini terjadi akibat melemahnya sphinkter esofagus bawah atau les, yaitu otot yang berfungsi sebagai katup antara esofagus dan lambung. Jika les tidak menutup dengan sempurna, asam lambung dapat naik ke esofagus, dapat menyebabkan berbagai gejala serta komplikasi jangka panjang. Yang kedua, etiologi. Banyak beberapa faktor yang berkontribusi terhadap GERD, meliputi gangguan sphinkter esofagus bawah, les, yaitu yang melemah atau tidak berfungsi secara optimal, menyebabkan reflux asam. Kedua, faktor risiko gaya hidup, seperti mengkonsumsi makanan pedas, berlemak, berkafein, alkohol, dan makan sebelum tidur. Yang ketiga, ada obesitas, yaitu tekanan intraabdomen yang meningkat menyebabkan tekanan balik ke les. Dan yang keempat, ada kehamilan. Hormon progesteron dan tekanan rahim yang membesar menekan lambung. Yang kelima, ada hemia hiatus, di mana kondisi sebagian lambung naik ke rongga dada melalui diafragma. Dan yang terakhir, ada penggunaan obat seperti NSAID, antikoskinetik, calcium channel blocker, dan steroid yang dapat mempengaruhi les. GERD dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama berdasarkan endoskopi, yang kedua non-erosive reflux disease atau NERD, yaitu tidak ada kerusakan mukosa di esofagus. Yang ketiga ada erosive reflux disease, yaitu mukosa esofagus mengalami erosi. Dan yang terakhir ada Barrett esophagus, yaitu perubahan metaplastik epitel squamous menjadi epitel kolumnar yang meningkatkan risiko kanker. Gejala GERD dapat dikategorikan menjadi yang pertama, gejala tipikal, yaitu adanya rasa heartburn atau rasa panas, regurgitasi atau asam naik ke tenggorokan, dan nyeri epigastrium. Yang kedua ada gejala atipikal seperti batuk kronis, asma, suara sesak, nyeri dada yang menyerupai angina. Yang ketiga ada gejala alam seperti diasfagia progresif, penurunan berat badan yang tidak jelas menyebabkan hematemesis atau muntah darah. Cara menegakkan diagnosis dari GERD ditegakkan melalui yang pertama, anamnesis. Biasanya untuk anamnesis ditanyakan riwayat gejala, faktor pencetus, makanan, porsi tidur, dan stres. Yang kedua ada pemeriksaan fisik. Di sana biasanya dijumpai pada palpasi daerah epigastrium untuk nyeri tekan, dan untuk pemeriksaan penunjang itu dijumpai endoskopi, pH metrik 24 jam, metometri esofagus untuk menilai motilitas les. Kemudian GERD dapat menyerupai beberapa kondisi lain seperti dispepsia fungsional, yaitu nyeri epigastrium tanpa reflux asam. Kedua, ulcus pepticum, luka pada mukosa lambung atau duodenum akibat asam.
Yang ketiga, penyakit jantung koroner, yaitu nyeri dada akibat influensi aliran darah ke jantung. Dan yang terakhir, esofagitis eosinofilik, yaitu inflamasi esofagus akibat reaksi alergi. Untuk penanganan GERD mencakup terapi farmakologis dan non-farmakologis. Yang pertama, farmakoterapi. Biasanya untuk farmakoterapi diberikan antasida, PPI seperti omeprazol, lansoprazol. Kemudian ada H2RA seperti ranitidin, famotidin, dan yang terakhir ada prokinetik. Sementara untuk non-farmakoterapi, yaitu dengan cara menghindari makanan pemicu, makanan dalam porsi kecil, kemudian tidak boleh makan sebelum tidur, serta berhenti merokok. Jika GERD tidak segera ditangani dengan cepat, GERD dapat menyebabkan yang pertama, esofagitis erosif, yaitu iritasi pada peradangan kronis pada esofagus. Kedua, ada struktur esofagus, yaitu penyempitan esofagus akibat jaringan parut yang dapat menyebabkan disfagia. Dan yang terakhir ada Barrett esofagus, yaitu perubahan epitel esofagus yang meningkatkan risiko kanker. Jadi, penting untuk pasien untuk memahami cara mencegahan kekambuhan GERD. Yang pertama, modifikasi pola makan, menghindari makanan memicu reflux. Yang kedua, perubahan gaya hidup, berhenti merokok, menurunkan berat badan, serta menjaga pola tidur yang baik. Dan yang terakhir ada kepatuhan terapi, yaitu dengan cara mengikuti anjuran dokter dalam penggunaan obat. Prognosis GERD umumnya baik dengan terapi yang tepat. Namun, jika tidak ditangani, GERD dapat berkembang menjadi kondisi serius seperti strictus esophagus atau kanker esofagus. Baiklah, mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan GERD pada blog gastrointestinal. Bila ada salah kata atau ucapan dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.